Ah! Halo guys, selamat datang di channel Jots TV. Pada video kali ini saya mau merangkum sebuah film yang berjudul San Andreas. Film ini telah rilis pada tahun 2015 dan dibintangi oleh abangnya bapak saya, yaitu Dwayne Johnson. Dengan rating 6,1 di IMDb, film ini mampu memanjakan mata kita dengan visual efek yang sangat satisfying. Halah. Oke, tanpa banyak cincong lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang mengendarai mobil sambil bermain handphone. Namun tiba-tiba, tanah di tebing pinggir jalan itu longsor dan menyebabkan mobil wanita itu terjerumus ke dalam jurang. Tapi untungnya, mobil wanita itu tersangkut di sela-sela batu. Tak lama, datanglah sebuah helikopter yang di dalamnya terdapat sekelompok tim penyelamat yang diketuai oleh Ray Simanjuntak. Si Ray ini bekerja di Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles. Singkat cerita, Ray dan timnya pun berhasil menyelamatkan wanita itu. Lalu Sin berpindah ke sebuah universitas yang sedang mengadakan seminar. Seminar dipimpin oleh ahli seismologi dari California Institute of Technology yang bernama Dr. Lawrence. Seminar itu membahas tentang gempa-gempa besar yang pernah terjadi di planet bumi, dan juga membahas betapa pentingnya penelitian terhadap gempa. Setelah seminar itu selesai, Dr. Lawrence mendapat kabar dari temannya yang bernama Kim bahwa ada tanda-tanda gempa di Nevada. Merasa bahwa hal ini harus diteliti secepatnya, mereka berdua pun pergi. Singkat cerita, mereka telah sampai di sebuah bendungan di Nevada dan langsung meneliti lebih lanjut tanda-tanda gempa tersebut. Namun saat sedang asik meneliti, Dr. Lawrence diberitahu oleh Kim yang berada di bawah bendungan bahwa getaran yang terjadi semakin besar. Mendengar hal itu, Dr. Lawrence langsung menyuruh semua orang yang ada di bendungan itu untuk menyelamatkan diri dan pergi menjauh dari bendungan tersebut. Namun sialnya, Kim harus mati terbawa arus air karena kakinya tertusuk sebuah besi. Manis. Lanjut. Lalu Sin berpindah ke Ray yang mendapat panggilan untuk segera bertugas menyelamatkan orang-orang yang terkena dampak dari gempa di Nevada. Namun sebelum pergi bertugas, Ray terlebih dahulu mampir ke rumah Daniel Reddick. Di dalam rumah itu terdapat si Daniel. Dia adalah calon suami dari mantan istrinya Ray yang bernama Emma. Dan juga ada Black. Dia adalah anaknya Ray. Setelah semua urusan si Ray selesai, dia pun langsung pergi ke tempat kerjanya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dia butuhkan sebelum berangkat ke Nevada. Di lain sisi, terlihat Daniel dan Black sedang dalam perjalanan menuju gedung perusahaan milik si Daniel. Sesampainya di sana, Daniel meminta Black untuk menunggunya di lobi, karena Daniel harus pergi mengurus sesuatu. Lalu Black pun duduk di depan seorang pria bernama Ben yang sedang menunggu panggilan untuk wawancara kerja. Ben tidak sendiri, dia ditemani oleh adiknya yang bernama Oli. Lalu Sin berpindah ke San Francisco. Di sana terlihat Emma bersama temannya sedang berbincang-bincang di sebuah bar. Di tengah perbincangan, Emma mendapat telepon dari mantan suaminya yaitu Ray. Namun tak lama setelah Emma mengangkat teleponnya, tiba-tiba gempa pun terjadi. Mengetahui Emma dalam bahaya, Ray pun segera pergi ke tempat di mana Emma berada dan menyuruh Emma untuk segera pergi ke atas gedung. Di lain sisi, Daniel sudah selesai dengan urusannya dan mengajak Black untuk pulang. Baru saja mobil berjalan, tak lama gempa pun terjadi sehingga menyebabkan mobil mereka terjebak di basement dan supir pribadi Daniel pun harus mati karena tertiban reruntuhan gedung. Kejadian itu juga menyebabkan kaki si Black terjepit kursi mobil. Daniel pun berinisiatif untuk keluar dan mencari pertolongan. Namun saat ia sedang meminta bantuan kepada seorang sapam, tiba-tiba gedung runtuh dan jatuh meniban sapam itu tepat di depan Daniel. Melihat hal itu, Daniel pun mengundurkan niatnya untuk menolong Black dan pergi menyelamatkan dirinya sendiri. Manis. Lanjut. Ternyata di situ ada Ben bersama Oli yang mendengar percakapan Daniel bersama sapam tadi. Sehingga sekarang Ben dan Oli pun tahu bahwa Black masih terjebak di basement gedung itu. Tanpa pikir panjang, Ben dan Oli langsung pergi ke basement untuk menyelamatkan Black. Di waktu yang sama terlihat Emma sedang berusaha untuk naik ke atas gedung. Singkat cerita, Emma sampai di atas gedung bersamaan dengan datangnya Ray naik helikopter. Dan Emma pun berhasil diselamatkan. Lalu Sin kembali ke Black yang sedang berusaha untuk melepaskan kakinya. Tak lama, datanglah Ben dan Oli yang langsung menyelamatkan Black. Setelah Black berhasil diselamatkan, mereka bertiga langsung bergegas pergi meninggalkan gedung itu dan mencari toko elektronik untuk membuat alat komunikasi dari telepon jadul yang disambungkan ke kabelan. Lalu Black langsung menelpon Ray untuk memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Ray pun menyuruh Black untuk pergi ke menara koin, agar Ray dapat lebih mudah menemukan Black. Di lain sisi, Dr. Lawrence diberitahu oleh rekan kerjanya bahwa sebentar lagi akan terjadi gempa susulan yang lebih besar dari sebelumnya. Mendengar hal itu, Dr. Lawrence segera menyiarkan berita tersebut ke seluruh San Francisco dengan cara meretas semua media yang ada di sana. Di tengah perjalanan,
helikopter Ray mengalami kerusakan mesin, sehingga dia harus mendarat darurat di sebuah supermarket dan melanjutkan perjalanan menggunakan mobil yang dia curi dari seorang pencuri. Manis. Mungkin inilah yang disebut kemalingan. Ya, lanjut. Selama di perjalanan, Ray dan Emma saling bercerita satu sama lain, hingga tiba-tiba Ray ngerem mendadak karena tepat di hadapan mereka ada jurang yang begitu dalam, dan itu adalah patahan San Andreas. Lalu Ray putar balik dan menghampiri sepasang lansia untuk kemudian menukarkan mobilnya dengan sebuah pesawat terbang. Lalu scene berpindah ke Black, Ben, dan Ollie yang melihat dari kejauhan kalau menara koit sudah terbakar. Mereka pun memutuskan untuk berbalik arah dan pergi menuju Nob Hill, tempat tertinggi di kota itu. Di lain sisi, Ray dan Emma sudah sampai di lokasi, namun di sana tidak ada tempat untuk mendaratkan pesawat. Jadi mereka terpaksa turun menggunakan parasut dan mendarat tepat di tengah-tengah stadion. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menggunakan perahu. Di waktu yang sama, terlihat Black, Ben, dan Ollie sedang berjalan. Namun tiba-tiba, gempa besar terjadi dan menyebabkan pahanya si Ben tertusuk pecahan kaca dari sebuah gedung. Salah nada. Manis. Lanjut, Black pun segera memberi pertolongan pertama kepada si Ben. Tapi tak lama kemudian, Black mendapat informasi dari walkie-talkie-nya bahwa sebentar lagi akan ada tsunami. Mendengar hal itu, mereka langsung bergegas pergi ke tempat tinggi yang terdekat, yaitu gunung milik si Daniel. Di lain sisi, Ray dan Emma sudah sampai di dekat menara koit. Melihat menara itu sudah terbakar, Ray pun tahu bahwa Black pasti pergi ke tempat lain. Saat sedang memikirkan kemana Black pergi, tiba-tiba air surut bertanda sebentar lagi akan terjadi tsunami. Tanpa pikir panjang, Ray langsung memacu perahunya dan segera pergi meninggalkan teluk itu. Namun sialnya, gelombang tsunami itu sudah datang dan berada tepat di depan mereka. Ray terus menambah kecepatan perahunya agar mereka bisa melewati gelombang tsunami tersebut. Singkat cerita, mereka pun berhasil melewatinya dan melanjutkan perjalanan mencari Black. Kemudian kita akan diperlihatkan scene di mana Daniel telah mati karena tertiban kontainer. Lalu scene berpindah ke Black, Ben, dan Ollie yang berhasil selamat dari tsunami tadi. Black pun mencoba untuk mengecek luka si Ben dan menyuruh Ollie untuk mencari air bersih. Di sini Ben mengungkapkan kekagumannya kepada Black dan mereka pun cium. Di lain sisi, Ray dan Emma masih mencari keberadaan Black. Di tengah pencarian, mereka berhenti karena melihat cahaya laser yang mengarah ke perahunya. Dan saat mereka melihat ke belakang, ternyata di gedung itu ada si Black. Ray dan Emma pun sangat senang melihat anaknya masih hidup dan baik-baik saja. Namun di tengah kegembiraan itu, gedungnya tiba-tiba rubuh dan semakin tenggelam. Ray langsung loncat dari atas perahu untuk segera menyelamatkan Black. Namun, di dalam pintu masuknya terhalang, sehingga Ray tidak bisa masuk. Black seketika tak sadarkan diri karena kehabisan nafas. Melihat hal itu, Ray mengeluarkan seluruh tenaganya untuk membuka pintu itu. Hingga pada akhirnya, dia bisa membawa Black naik ke atas. Singkat cerita, mereka semua berhasil keluar dari gedung itu dengan bantuan Emma. Di atas perahu, Ray terus berusaha untuk menyadarkan Black, yang sedari tadi tak kunjung sadar. Tapi untungnya, dengan segala usaha yang dilakukan Ray, akhirnya Black pun sadar. Film diakhiri dengan menunjukkan Ray, Emma, Black, Ben, dan Ollie yang sudah berada di tempat pengungsian, dan film pun tamat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, enggak ada.